same, regretting our mistakes. It got so head over heels crazy. Need to apologize, we went too far this time. Come a little closer, there's something I have to say. I love you and I hate you and I hope you feel the same. Come a little closer, baby, please don't walk away. I love you and yeah. You got nothing to prove, oh baby, I know. You'll do right by me, I'll do right by you. You got nothing to prove, oh baby, I know. We got this. It's way too easy to say stuff I never do. You know it's not how I feel, baby. So can we let this slide? Can't stand to see you cry. Come a little closer, there's something I have to say. I love you and I hate you and I hope you feel the same. Come a little closer, baby. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang hubungan dari burung hantu terhadap setia pada Pancasila sebagai ideologi negara. Jadi yang akan menjelaskan Saudara Ibu Nur Rahmah Hadiri. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 3 yaitu burung hantu atau OWOS. Di sini saya akan menjelaskan mengenai setia pada Pancasila sebagai ideologi negara. Ya, kita lihat bisa kita lihat gambarnya. Seperti ini, burung hantu memiliki karakteristik yang bijaksana, kemudian dia adalah burung yang setia, kemudian dia memiliki rasa ingin tahu yang tinggi, kemudian dia logis, kemudian perfeksionis, ya. Kemudian dari sini kita bisa lihat ada 5 indikator ini yang kami akan jelaskan, yang mana indikator itu kami akan hubungkan dengan sikap dari OWOS itu sendiri. Ya, yang pertama paham nilai-nilai dasar Pancasila. Seperti kita ketahui bahwa ada 4 nilai Pancasila, dimulai dari nilai ketuhanan, kemanusiaan, kemudian dari nilai persatuan, nilai keadilan. Semuanya inilah yang kemudian kita akan jelaskan mengenai nilai-nilai Pancasila. Kemudian kita mengalih kepada bagaimana kemudian pengamalan dari nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Saya contohkan seperti ini. Ketika kita berbicara mengenai nilai persatuan, maka ini berhubungan dengan sila pertama Pancasila sebagai ideologi negara kita. Dari sila pertama persatuan, di situ ada muncul sikap apa kemudian yang muncul? Kita bisa lihat ada bijaksana. Kalau misalnya kita tidak bijaksana, maka kita tidak akan melihat bahwa perbedaan atau kebinekaan tunggal ikaan itu adalah suatu persatuan. Ya, kita tidak akan setia dengan NKRI kita, tidak ada rasa ingin tahu kita. Kemudian kita akan selalu berpikir secara logis. Kita harus selalu berpikir secara logis mengenai nilai-nilai Pancasila yang ada. Ya. Kemudian yang ketiga, menjadikan Pancasila sebagai pemersatu bangsa. Ya. Kita lihat Pancasila sebagai pemersatu bangsa. Tetap berkaitan dengan sila ketiga Pancasila. Kemudian kita lihat bahwa karena adanya rasa ingin kebersatuan, pemersatu, sila-sila Pancasila kemudian dilakukan sebuah perubahan.
kita lihat pada Piagam Jakarta, pada sila pertamanya dia lebih menekankan pada agama Islam. Tetapi kita ketahui ada sedikit perubahan dari kewajiban menjalankan syariat, kemudian diganti secara universal atau menyeluruh adalah ketuhanan yang Maha Esa. Semua ini diambil, semua tersebut diambil karena adanya sebuah kebijaksanaan. Ini sama dengan sikap dari sendiri, atau burung hantu itu sendiri. Ya. Kemudian senantiasa mengembangkan nilai-nilai Pancasila. Ketika kita berbicara mengenai nilai-nilai Pancasila, nilai-nilai Pancasila itu perlu kita ketahui bahwa nilainya diambil dari filosofi dari bangsa kita sendiri, dari Indonesia itu sendiri, digali dari nilai-nilai yang ada atau leluhur kita yang ada, ya. Kemudian kita lihat lagi dalam penyusunannya, dalam pengembangan nilai-nilainya, dalam penyusunan nilai-nilainya pun kita ketahui bukan hanya diambil oleh satu orang atau dua orang saja, tetapi melalui sebuah musyawarah. Musyawarah itu berhubungan dengan sila-sila Pancasila, ya. Kemudian yang terakhir, yakin dan percaya bahwa Pancasila sebagai dasar negara. Kita perlu ketahui bahwa Pancasila adalah sumber dari segala sumber hukum. Ketika ada sebuah peraturan perundang-undangan, ketika ada sebuah peraturan yang kemudian muncul, itu harus berlandaskan, harus didasarkan dengan nilai-nilai Pancasila. Ketika itu tidak sesuai, maka itu akan dilakukan sebuah perubahan, ya. Misalnya dalam tatanan peraturan perundang-undangan kita ketahui hierarki tertingginya adalah Undang-Undang Dasar 1945, kemudian disusul dengan undang-undang, dan yang terakhir adalah peraturan pemerintah. Kesemua ketujuh aturan itu tersebut berlandaskan kepada satu hal yang penting, yaitu Pancasila. Ketika semuanya tidak berkaitan dengan Pancasila, maka itu akan dilakukan sebuah perubahan. Oke, seperti itu. Jadi perlu kita ingat bahwa kita sebagai warga negara Indonesia harus cinta, harus setia terhadap ideologi kita, yaitu ideologi Pancasila. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah pemaparan singkat dari perwakilan kelompok kami, Ibu Nur Rahma, yang dimana hubungan dari burung hantu dengan Pancasila sebagai ideologi negara. Selanjutnya kami akan mempersembahkan yel-yel dari kelompok kami. Siapa kita? Pancasila. Ideologi negara. NKRI. NKRI harga mati. 1, 2, 3. Kalau ku pandangkan budaya yang jauh di sana, ku rasa kembali gelora bela negara. Karena setia, bijaksana, perfeksionis, logis, abdi semangat yang dulu pernah membara. Semakin hangat karena cinta negara, detak jantungku seakan ikut berjuang. Karena setia, bijaksana, perfeksionis, logis, NKRI harga mati. Hai guys. Ada sayang, ada. Baco, gaskan. Ibaco pati mati bambasi. Iya kawan. Kaya timbang dan nabayar. Pacera. Perjuangan belum terhenti saat proklamasi. Gambar. Karena itu kami siap membela negara. Paete isiriku. Itulah persembahan dari kelompok 3. Terakhir kami akan
menyuarakan suara burung hantu. Burung hantu. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salut, salut. Kalau diucapkan tepuk salut, terima kasih.